Soal model analitis seperti ini pasti keluar ya teman-teman. Sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024, marki fisika telah dibagikan. Seluruh siswa lulus ujian. Nilai BIMA tidak lebih tinggi daripada nilai ARI dan DEO. Langsung kita petakan. Nilai BIMA, kita singkat saja ya teman-teman, dengan huruf B, tidak lebih tinggi daripada nilai ARI dan DEO. Artinya lebih kecil daripada nilainya ARI dan DEO. Nilai cahaya lebih tinggi daripada nilai ARI. Nilai cahaya lebih tinggi daripada nilai ARI. Jika diketahui DEO belum mampu menyaingi ARI, artinya DEO berada di bawahnya ARI. Karena belum mampu menyaingi. DEO berada di bawah ARI. Maka kesimpulan yang tepat adalah, jadi saran buat teman-teman, jika menganalisis, maka tandanya ini searah. Misalkan ke kanan, maka ke kanan semua. Kalau ke kiri semua. Ini lebih mudah otak kita untuk menganalisis daripada dicampur. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Walaupun maknanya sama, tapi ini nanti lebih mudah kita untuk mencernanya. Dari sini kemudian kita urutkan. BIMA lebih kecil daripada ARI dan DEO. Nah, kita tulis di sini, BIMA lebih kecil daripada ARI dan DEO. Dan diketahui bahwa DEO lebih kecil daripada ARI. Artinya di atas BIMA langsung adalah DEO. Baru setelahnya ARI. Kemudian di atasnya ARI ada cahaya. Nah, ini dimulai dari paling kecil. Kemudian ke sini mengarah kepada yang paling besar. Kita cek jawabannya. Nilai yang paling rendah adalah nilai ARI. Salah ya teman-teman, karena yang paling rendah adalah BIMA. Nilai DEO lebih tinggi dibanding nilai BIMA. Nilai DEO lebih tinggi daripada nilai BIMA. Ini sudah benar ini. Tapi kita cek dulu yang C dan yang seterusnya. Nilai ARI tidak lebih tinggi daripada nilai BIMA. Salah ya teman-teman, karena nilai ARI ini lebih tinggi daripada nilai BIMA. Yang perlu mengulang ujian adalah BIMA. Salah, karena di atas dituliskan seluruh siswa lulus ujian. Artinya tidak ada yang mengulang. Ini juga salah. Nilai yang tinggi ketiga adalah nilai BIMA. Ini tidak tepat, karena yang pertama itu cahaya, kemudian ARI, kemudian DEO. Baru yang terakhir atau keempat adalah BIMA. Artinya ini adalah salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Ada soal latihan, silahkan teman-teman analisis, kemudian tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Tips mengerjakan deret angka, karena soal ini pasti keluar sesuai dengan kisi-kisi terbaru, juga berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Yang pertama, kita cari dulu angka terdekat. Ini ada hubungannya apa enggak? 3, berarti ini kan dikurangi 1, ini ditambah 4, dikurangi 1, ditambah 4, ditambah 3. Ya, dari sini ternyata belum ketemu karena masih acak. Kita coba lagi deret 2 angka. 3 ke 6. 6 ke 2. Ini juga belum ketemu. Maka kita coba cari metode lain. Misalkan 3 kali 2 itu adalah hasilnya 6. Ini dikalikan, maka hasilnya adalah 6. 9 kali 2 dikalikan adalah hasilnya 18. Kalau sudah ketemu 2 pola, maka kemungkinan ini sudah ketemu polanya. Tinggal kita melanjutkan. Berapa dikalikan 2 agar hasilnya 54? Atau sama dengan 54 dibagi 2, yaitu 27. Maka ini adalah jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Ada angkanya berurutan. 12, 12, 12, 24, 12, 48, 12. Nah, seperti ini biasanya bukan dengan satu deret atau satu lari, tapi biasanya kita coba loncat satu angka. Ini ke 12, loncat lagi. Nah, kalau ada 3 bilangan yang sudah ketemu, maka kemungkinan itu adalah jawaban yang benarnya. Jika pola ini sudah ketemu, artinya ini kan penambahan 0. Ini ke sini adalah tambah 0, alias tetap 12. Tinggal kita cari bilangan yang satunya lagi. 12 ke 24 ini kali 2. 24 ke 48 ini kali 2. 48 dikali 2, jawabannya adalah 96.
Maka jawabannya adalah 96 dan 12. Untuk soal nomor 3, berapa jawabannya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Prediksi soal SKD CPNS tahun 2024 sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 321. Mari kita bahas. Nomor 1, pemburu senjata burung. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Saat ini kita bahas nomor 2. Onkologi sakit kanker. Onkologi itu spesialis kanker, sehingga hubungannya adalah sakit kanker datang ke dokter spesialisnya. Kita bahas yang nomor A, ginekologi. Ginekologi itu spesialis kesehatan reproduksi wanita. Jadi enggak ada hubungannya dengan kolesterol. Ortopedi itu dokter tulang. Nah, ini benar ini. Kemudian andrologi adalah dokter spesialis kesehatan reproduksi pria. Adapun urologi adalah dokter spesialis saluran kemih. Dan pedodontis itu spesialis kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Prediksi soal SKD CPNS tahun 2024 sesuai dengan kisi-kisi dari keputusan Menpan RB nomor 321. Mari kita bahas. Ini adalah soal perbandingan kuantitatif. Seperti biasa disuruh mencari hubungan antara X dan Y. X-nya sudah diketahui 30 dan Y-nya harus kita cari. Kita baca dulu datanya. Andi mengendarai mobil menghabiskan solar 50 liter untuk menempuh jarak 350 km. Solar 50 liter, jarak yang ditempuh adalah 350 km. Data berikutnya, bahan bakar yang dibutuhkan Andi untuk menempuh jarak 210 km. 210 km. Berapa bensin yang dibutuhkan? Nah, semakin rendah jarak, maka semakin sedikit pula bensin yang dibutuhkan atau bahan bakar yang dibutuhkan. Ini namanya perbandingan senilai. Semakin banyak bensin, semakin jauh, semakin sedikit bensin, maka semakin pendek jarak yang ditempuh. Seperti biasa, ini namanya perbandingan senilai, maka berlaku perkalian silang. Y dengan 3,5, ini atas dengan bawah. 350 Y sama dengan 50 kali 210. Jadi Y-nya adalah 50 dikalikan dengan 210 dibagi dengan 350. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Saya yakin teman-teman sudah ahli menyederhanakan perhitungan seperti ini. Ini kita coret bagi 51, bagi 50 ini adalah 7. 7 kita sederhanakan lagi, bagi 7 ini 1, ini bagi 7 adalah 30. Sehingga Y adalah 30. Kita masukkan ke sini, Y sama dengan 30. Sehingga nilai X dan Y adalah sama. Trik cepat soal penalaran. Sistem keamanan ini dirancang untuk memproteksi data penting perusahaan. Jadi intinya adalah sistem keamanan memproteksi. Memproteksi itu sama dengan melindungi data penting perusahaan. Kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah, maka kita cari jawaban yang maknanya adalah memproteksi atau melindungi. A. Kita perlu mencegah penyebaran virus dengan menjaga kebersihan tangan. Maka ini tidak ada kalimat yang semakna dengan memproteksi. Yang B, pihak manajemen memutuskan untuk membatalkan acara yang sudah dijadwalkan karena cuaca buruk. Ini juga tidak ada kalimat yang semakna dengan memproteksi atau melindungi. Yang C, sopir truk berpengalaman selalu berusaha menghindari kemacetan lalu lintas untuk tepat waktu. Ini juga tidak ada yang sepadan atau semakna dengan kalimat memproteksi atau melindungi. D,
Orang tua bertanggung jawab melindungi anak-anak dari bahaya di lingkungan sekitar. Nah, ini kita ketemu, yaitu kalimat melindungi itu semakna dengan kalimat memproteksi. Orang tua bertanggung jawab melindungi anak-anak dari bahaya di lingkungan sekitar. Maka jawaban yang benar adalah D. Prediksi soal SKD tahun 2024. Soal ini 2 tahun terakhir ini selalu muncul ya teman-teman. Ini wajib kita pelajari meskipun ini mudah, tapi butuh ketelitian. 50% itu sama dengan 50/100. Kemudian 0,05 itu sama dengan 5/100. Karena ini operasi perkalian, kita dulukan ya. 1/5 ditambah, ini kita sederhanakan, 4 kali 3 12 ditambah 1 13 per 4. Ini kita bisa sederhanakan sehingga hanya menyisakan 1/100. 50/100 dikurangi 1/100 ditambah 13/4. Karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu. 100, ini 50, ini 1, ini 4/100 itu dikalikan 25, maka ini juga dikalikan 25. 13 kali 25 adalah 325. Tinggal kita jumlahkan saja, 50 kurangi 1 49 ditambah 325 adalah 374 per 100. 374/100 ini kalau dibuat pecahan campuran, ini turun ke sini ke tengah ya, 374/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, 74 dibagi 2, 74 dibagi 2 itu 37, dan 100 dibagi 2 itu adalah 50. Hasilnya adalah 337/50. Untuk soal nomor 2, coba teman-teman silakan hitung ya, lalu tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai yang wajib teman-teman pahami agar tidak tertukar dan salah perhitungan. Ayo kita bahas. Di sini saya sudah punya 2 contoh soal, yaitu yang senilai dan berbalik nilai. Langsung saja kita bahas. Sudah saya siapkan sisi kiri senilai dan sisi kanan yang berbalik nilai, nanti agar teman-teman itu mudah memahaminya. Untuk menempuh jarak 300 mil, private jet menghabiskan 60 liter aftur. Langsung kita tulis ya. 60 liter aftur bisa menempuh jarak 300 mil. Berapakah jarak yang bisa ditempuh dengan aftur 18 liter? Dengan 18 liter aftur, berapakah jarak yang bisa ditempuh? Jika perbandingan senilai, maka berlaku perkalian silang. Ini yang wajib teman-teman pahami ya. Perkalian silang atas dengan bawah, bawah dengan atas. Ini kalau perbandingan senilai. Langsung saja kita masukkan 60 kali X, 60X sama dengan 18 kali 300. 18 kali 300. Ini saya bahas secara runut agar kita bisa memahami konsepnya. Maka X adalah 18 kali 300 dibagi dengan 60. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Bagi 60 ini 1, bagi 60 ini adalah 5. Sehingga X adalah 18 kali
Jawabannya adalah 90 mil, sehingga jawabannya adalah yang C. Kemudian soal yang perbandingan berbalik nilai. 15 tukang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 18 hari. Langsung kita masukkan 15 tukang dapat selesai dalam waktu 18 hari. Jika pekerjaan harus selesai 6 hari, dalam 6 hari, berapakah tukang yang dibutuhkan? Di sini X. Ini kalau perbandingan berbalik nilai, maka adalah perkalian sejajar, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Langsung saja kita kalikan. X kali 6, 6X, sama dengan 15 kali 8. X adalah 15 kali 8 dibagi dengan 6. 15 kali 18 ya. 6 bagi 6 ini 1, kemudian 18 bagi 6 itu 3. Sehingga X adalah 15 kali 3. Sama dengan adalah 45 tukang yang dibutuhkan. Jawabannya adalah yang D. Jadi intinya perbandingan senilai adalah semakin banyak bahan bakar maka semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Itu namanya senilai. Kalau berbalik nilai, semakin banyak tukang maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Semakin sedikit tukang, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Perkaliannya adalah jika senilai dikalikan silang, jika berbalik nilai dengan perkalian yang sejajar. FR hari pertama dan kedua soal figural banyak yang keluar. Jadi soal figural itu ada 3 macam, analogi, serial, dan ketidaksamaan. Di video saya yang kemarin sudah membahas figural yang ketidaksamaan, kita bahas yang analogi. Jadi ada 2 gambar sebelah kiri dan kanan. Gambar ini digunakan untuk menjawab kekosongan ini dengan cara menganalogikan atau mengkiaskan dari perubahan yang ada. Kita perhatikan, jika jumlah elemen ini tidak ada perubahan, penambahan atau pengurangan, maka kita tidak perlu menghitung jumlah elemennya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan warna hitam dan yang putih. Jika ini tidak ada perubahan, ini tetap putih, ini hitam tetap hitam, maka pola perubahannya bukan pada warna maupun jumlah elemen, yaitu kita bisa selesaikan dengan cara diputar ke kanan atau ke kiri searah jarum jam maupun berbalikan arah jarum jam. Kalau kita perhatikan, ini kan diputar searah jarum jam ya. Saya gambarkan di sini. Ini arah jam 12, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Arah panah ini menunjuk ke arah jam 2. Dan kemudian arah panah setelahnya adalah menunjuk ke arah jam 5. Nah, seperti ini. Maka ini adalah perputarannya 90 derajat. Maka ini pun diputar 90 derajat mengikuti arah jarum jam. Ini kan arah jarum jam 3. Maka mengikuti perputaran jarum jam adalah ke arah jam 6. Kita putar ke arah sini. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan D. Untuk latihan soal figural analogi ini, silakan teman-teman tulis jawabannya pada kolom komentar. Trik cepat menghitung jumlah pekerja yang di tengahnya ada pekerja yang tidak masuk secara parsial. Mari kita bahas. Sebuah perusahaan startup mempekerjakan 10 orang fresh graduate untuk membuat aplikasi dengan deadline pengerjaan selama 40 hari. Setelah 20 hari berjalan, 6 orang bad mood. Kenapa lagi nih bad mood? Coba cari tahu siapa 6 orang ini ya. Dan bolos kerja selama 5 hari. Agar target tercapai sesuai jadwal, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Oke, saya akan buat perbandingan trik cepat dan pembuktian agar bisa masuk secara logika kita. Jadi trik cepatnya adalah
jumlah pekerja yang tidak masuk selama 5 hari tersebut, yaitu 6 orang pekerja dikali jumlah tidak masuknya 5 hari, kemudian dibagi dengan sisa hari. Jadi seperti ini, awalnya kan 40 hari, kemudian sudah berjalan selama 20 hari, artinya masih sisa 20 hari. Kemudian bekerja lagi selama 5 hari. 5 hari dilanjutkan bekerja, artinya masih ada sisa waktu 15 hari. Jadi ini adalah dibagi dengan 15. 6 kali 5 adalah 30, dibagi 15. Jawabannya adalah 2 orang pekerja tambahan yang dibutuhkan agar target sesuai dengan jadwal. Mari kita cek pembuktiannya. Target awal adalah dengan 10 orang pekerja bisa selesai dalam waktu 40 hari. Ini pekerja, ini waktu atau hari ya. Kemudian ini adalah hasil. Target awal dengan 10 orang pekerja dan waktu 40 hari. Ini kita andaikan hasilnya adalah 400. Kita misalkan 400 item. Nah, ini jadi acuan awal. Setelah 20 hari berjalan, 20 hari berjalan ini kan masih normal. Jumlah pekerjanya masih 10 orang. Kita kalikan jadi 200. Setelah 20 hari berjalan, 6 orang bolos kerja selama 5 hari. Artinya hari ke-21 sampai ke hari ke-25. 5 hari dikalikan dengan 4 orang pekerja, karena yang 6-nya adalah sudah bolos, sehingga 4 dikali 5 adalah 20. Kita jumlahkan, 200 dengan 20 adalah 220. Ini adalah hari yang telah berjalan, yaitu sebanyak 25 hari. Ini target yang sudah tercapai selama 25 hari. Dari total yang harus diselesaikan adalah 400. Sehingga masih punya target, sisa target 400 dikurangi dengan 220, yaitu 180. Hari sudah berjalan adalah 25 hari. Artinya masih ada sisa 40 hari dikurangi 25 hari. Sisa 15 hari. Nah, dengan 15 hari tersisa dan target yang harus tercapai adalah 180, maka berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Maka P jumlah pekerja adalah 180. Ini pindah ruas ke sini jadi pembagi, dibagi 15. Maka hasilnya adalah 180 dibagi 15. 12 orang bekerja. Ini total pekerja. Kalau awal tadi ada 10, maka tambahnya adalah 2 orang. Jawabannya sama persis dengan trik yang cepat ini. Berapakah akar dari 9%? Akar 9 adalah 3. Apakah 3%? Mari kita hitung. Akar 9% itu kan sama dengan per 100. Akar 9 dibagi dengan akar 100. Akar 9 adalah 3, sedangkan akar 100 adalah 10. Karena di sini jawabannya persentase, maka kita ubah ke dalam bentuk persen. Tinggal dikalikan aja dengan 10. 3 kali 10 adalah 30, 10 kali 10 adalah 100. 30 per 100 sama dengan 30%. Jawabannya adalah C. Contoh yang kedua. Akar dari 49%.
49 dibagi persen adalah per 100. Akar 49 dibagi dengan akar 100. Akar 49 adalah 7, sedangkan akar 100 adalah 10. Karena di sini juga persentase, maka dikalikan dengan 10. 7 kali 10 adalah 70. 10 kali 10 adalah 100, alias 70%. Jawabannya adalah A. Berapakah hasil dari akar 81%? Coba tulis di kolom komentar. Soal figural tipe serial. Ini salah satu soal figural yang pasti keluar sesuai dengan Permen PAN RB nomor 321. Mari kita bahas. Soal figural itu biasanya ada dua model. Ini ada yang bentuk peraturan namanya. Jadi bentuknya ini sama semua. Bentuknya itu teratur gitu ya. Ada yang bentuknya itu acak, model acak seperti ini. Bentuknya tidak beraturan dan tata letaknya acak. Kalau menemukan model yang beraturan seperti ini, biasanya itu kadang bisa diputar ke atas, ke bawah, bisa diputar ke atas bawah, ke samping kanan kiri, atau bisa 45 derajat, 90 derajat, atau kadang mirroring atau cermin gitu ya. Tapi kalau model seperti ini biasanya kita hitung. Kita bahas nomor 1. Kalau kita perhatikan ini gambarnya sama semua, ini tinggal dibalik saja. Jadi ini ke sini itu adalah diputar 45 derajat. Begitu juga dengan ini, artinya ini adalah putaran 45 derajat dari bentuk seperti ini. Nah, gambarnya sudah sama semua, tinggal kita meneliti yang bagian pinggir-pinggirnya ini. Ini kalau diputar ke sana, ini kan bagian ini jadi di sini, bagian ininya di sini. Kemudian kotak hitamnya ini ada di bagian bawah. Sehingga jawabannya adalah C. Untuk nomor 2, silahkan dianalisa, kemudian silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Mari kita bahas soal TKP. Soal TKP ini gampang-gampang susah ya teman-teman, karena namanya karakter orang itu beda-beda sesuai dengan nalarnya masing-masing. Makanya kita jumpai tutor satu dengan tutor lain, bimbel satu dengan bimbel lain, itu dihadapkan pada soal sama, kadang jawabannya berbeda. Karena kembali lagi, jawaban pada soal TKP ini tidak ada yang salah secara mutlak. Makanya semuanya ada poinnya, dari nilai terendah 1 sampai nilai tertinggi itu 5. Makanya bisa jadi jawaban menurut saya yang paling tinggi adalah B, tapi menurut teman-teman adalah A. Bisa jadi tutor satu mengatakan C, sedangkan tutor yang lain mengatakan D. Karena namanya karakter orang itu beda-beda sesuai dengan nalarnya masing-masing. Yang paling mengetahui mana poin yang tertinggi, ya pastinya si pembuat soal. Maka dari itu, bimbel maupun tutor itu hanya memberikan arahan mana kemungkinan yang mendekati nilai yang paling sempurna. Kita bahas. Saat sedang melakukan pendakian di Gunung Rinjani bersama teman-teman Anda, ada sesajen yang ditempatkan di beberapa titik. Mengetahui hal itu, teman Anda menendang dan membuang sesajen karena kesal dan berkata bahwa hal ini dilarang dalam Islam. Sikap Anda dalam hal ini adalah, indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan menjaga perilaku dan menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Jawaban A, menyetujui perbuatan karena memang dilarang oleh agama. Ini kurang tepat ya, karena ini menunjukkan intoleran dan tidak menghargai keyakinan dari orang lain. Kemudian yang B, melarang dan memberi peringatan karena bisa saja sesajen itu dibuat oleh penganut agama lain untuk leluhur mereka. Nah ini kemungkinan besar ini poin tertinggi. Sekali lagi ini menurut pandangan saya ya. Bisa jadi mungkin pandangan orang lain atau teman-teman itu yang lain mempunyai poin tertinggi. Karena menjaga sikap dan menyesuaikan diri dengan lingkungan asing tanpa harus merusak keyakinan mereka. Yang C, meninggalkan teman saya karena malu atas perbuatannya. Ini kurang tepat ya, karena meninggalkan saat mendaki di tengah hutan itu membahayakan nyawa orang lain. Ini tentu juga pilihan yang tidak bijak. D, mengembalikan sajen ke tempat semula dan merapikannya. Ini kurang tepat ya, karena kita seolah-olah tidak mengingkari perbuatan teman kita yang sembrono. E, menegur agar tidak bersikap sembrono. Ini juga bagus, tapi tidak sebagus pilihan B. Sehingga poin tertinggi dalam soal ini
adalah yang B. Ini bentuk pengingkaran terhadap kawan kita yang sikapnya sembrono dan menunjukkan sikap toleransi kita terhadap ajaran atau keyakinan orang lain. Ini adalah materi TIO perbandingan berbalik nilai. Nah, kemarin di video aku ini sudah sempat dibahas yang ini jawabannya 25 ya. Karena yang ditanyakan adalah total jumlah pekerja. Nah, yang ini masih banyak yang terjebak dengan pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Oke, mari kita coba hitung ya, biar kita paham semua. Jadi soal CPNS itu gampang-gampang mudah. Sebenarnya gampang, tapi kadang butuh ketelitian dan kejelian dalam membaca soal. Kadang hitungnya gampang, tapi kurang teliti. Itu nanti hasilnya juga salah. Nah, kita coba selesaikan soal ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang dalam waktu 30 hari. Langsung saja ya. Ini P, pekerja, ini adalah W, waktu PW. Pekerja 12 orang, butuh waktu 30 hari. Jika harus selesai dalam waktu 18 hari, berapa tambahan pekerja? Berarti kita misalkan dengan X. Langsung saja kita bisa hitung. X sama dengan 12 kali 30 dibagi dengan 18. 18 ini bisa disederhanakan. Ini bagi 3, 6. Bagi 3 ini adalah 10. Ini bagi 6 ini habis. Bagi 6 ini adalah 2. Jadi X adalah 2 kali 10 atau 20. Ini adalah total pekerja. Tapi yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Sudah ada 12 orang, total kebutuhan 20. Artinya butuh tambahan 8 orang lagi. Jadi bukan 20 ya jawabannya, tapi adalah 8. Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Beda dengan soal yang di atas. Yang di atas adalah total jumlah pekerja. Kalau sedangkan yang di bawah adalah tambahan pekerja. Nah, ini teman-teman harus jeli ketika menghadapi soal seperti ini. Nanti yang ditanyakan itu apakah total pekerjanya ataukah hanya tambahannya saja. Oke, semoga teman-teman paham dan bisa lulus semuanya tes CPNS. Bang, bahas dong kenapa kok jawabannya E. Mari kita bahas. Ini adalah salah satu tipe figural, yaitu bentuk ketidaksamaan. Ketika menganalisis soal-soal figural, maka kita lihat dulu polanya beraturan, teratur atau berantakan. Pola beraturan itu contohnya seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini polanya kan tidak beraturan. Atau letaknya ini acak-acakan. Meskipun ada satu yang bulat besar ini, tapi di dalamnya ini ngacak semua. Kalau model gambarnya adalah acak-acakan seperti ini coba kita hitung terlebih dahulu bulatan-bulatan yang ada di dalamnya. Oke, mari kita cek ya. Ini bulatan besarnya sama semua ya, ada semua, berarti sama semua. Kita cek dulu. Ini bulatan yang kosong, nggak ada isinya. Ada 1, 2, 3. Baik, kita tulis ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 juga. 1, 2, 3. 3, ini 1. Ini 1, 2, 3, 4. Coba kita hitung yang hitam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maaf ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat di sini kan semuanya genap. Yang hitam, bulatan hitam kecil ini genap semuanya. Sedangkan yang bulatan kosong ini ganjil, 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 ganjil ini genap. Maka jawabannya adalah E. Ini yang berbeda polanya dari yang lainnya. Soal nomor 2 ini adalah figural analogi. Silahkan dianalisis, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga sukses tes CPNS. Kita bahas soal analogi kalimat. Pada mikroskop terdapat beberapa lensa. Nah, yang perlu kita cermati adalah, pertama, mikroskop itu pasti membutuhkan lensa. Ya. Yang kedua, mikroskop dan lensa itu benda mati.
bukan benda hidup, bukan juga merupakan suatu aktivitas. Mari kita cek jawabannya satu persatu. Pada pesta terdapat beberapa tamu spesial. Ini tidak tepat ya, karena pesta adalah sebuah kegiatan dan tamunya juga orang-orang itu kan makhluk hidup. Pada perusahaan terdapat beberapa mesin besar. Ini belum tentu karena tidak semua perusahaan ada mesin besar. Misalkan perusahaan startup atau fintech itu kan tidak ada mesin besarnya. Pada printer terdapat beberapa jenis tinta. Nah, ini masih ada kemungkinan, kita simpan dulu ya. Pada mobil terdapat beberapa pintu. Ini juga ada kemungkinan. Pada buku terdapat beberapa gambar deskripsi. Ini juga kurang tepat karena tidak semua buku ada gambarnya. Bahkan buku tulis itu masih kosong. Sehingga ini tidak sesuai dengan kalimat di atas. Kita kecilkan pilihannya pada printer dan mobil. Printer terdapat beberapa jenis tinta. Printer itu membutuhkan tinta dan sudah pasti wajib harus ada tintanya. Mobil juga pasti ada pintunya. Mobil juga pasti membutuhkan pintu. Tapi yang perlu kita cermati di sini adalah kalimat beberapa lensa. Di sini beberapa pintu. Ini lebih tepat karena di sini tidak menjelaskan jenis. Meskipun mikroskop itu ada beberapa jenis lensa. Ada lensa perbesaran 100 kali, 1000 kali, dan lain-lain. Begitu juga mobil, ada jenis pintu depan, pintu belakang, pintu geser, sehingga yang paling tepat adalah D. Sama-sama tidak menjelaskan jenis, hanya menjelaskan beberapa lensa, yang mana itu merupakan satu kesatuan dan bagian dari mikroskop, sama halnya dengan pintu mobil itu bagian tak terpisahkan dari mobil. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2, silakan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Soal ini sering keluar saat tes CPNS. Ini berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari teman-teman yang pernah mengikuti tes CPNS itu sepertinya hampir setiap tahun itu ada soal seperti ini. Mari kita bahas. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 15 orang dalam waktu 45 hari. Jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 27 hari, berapa total jumlah pekerja yang dibutuhkan? Ini namanya soal perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak jumlah pekerja maka semakin cepat. Semakin sedikit pekerja maka akan semakin lama. Itu namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, mari kita kerjakan. Pekerja kita singkat saja P, misalkan ini ya. Dan waktu ini W. PW. Enak itulah ya, buat gampang mengingat-ingat. PW, P itu pekerja, W itu adalah waktu. Ketika pekerjanya 15 orang, maka dibutuhkan waktu 45 hari. Ketika 27 hari, ketika targetnya itu 27 hari, berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Ini kita misalkan X. Ya. Ini jumlah pekerja 15 orang bisa mengerjakan dalam waktu 45 hari. Kalau targetnya 27 hari, berapakah jumlah pekerjanya? Ini cukup gampang. Yang atas bergandengan dengan yang atas, kita kalikan, kemudian dibagi yang bawah. X sama dengan 15 kali 45, kemudian dibagi dengan 27. Nah, seperti ini. Ini kita bisa sederhanakan, dibagi 9 ini 3, dibagi 9 ini 5. Kemudian ini dengan 15 juga bisa disederhanakan kembali. Ini dibagi 3 menjadi 5. Jadi X adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan agar selesai dalam waktu 27 hari adalah 25 orang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang dalam waktu 30 hari.
Jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 18 hari, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Silahkan dihitung, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Teliti dan hati-hati dalam membaca soal. Selamat mengerjakan. Soal figura ini pasti keluar ya teman-teman dalam tes CPNS. Sesuai dengan Permen PAN RB nomor 321, itu soal figural ada 3 macam, yaitu analogi, kemudian ketidaksamaan, dan serial. Kita saat ini coba bahas yang ketidaksamaan. Nah, nomor 1, manakah yang berbeda dari kelompoknya? Nah, kalau kita cermati, ini bentuknya ini kan tidak tidak berurutan atau acak, sehingga coba kita hitung dulu ya, jumlah berapa kotak yang hitam. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah ketemu polanya. Kemungkinan adalah yang genap. Tapi kita hitung dulu semua. Kemudian yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 kotak hitam. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 kotak hitam. Nah, ini udah mulai sangat jelas terlihat bahwa ini adalah bilangan-bilangan genap. Coba kita hitung yang E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal yang nomor 2. Pola-pola yang gambar seperti ini biasanya polanya adalah dibuta ke kanan atau ke kiri. 90 derajat atau 45 derajat dan yang semisalnya. Kita coba dulu ya. Yang A. Ini seperti ini. Kemudian yang B. Ini kalau kita balik 45 derajat, ini panahnya di sini, udah sama ya. Kemudian yang C, kalau kita balik ke atas, nah ini harusnya tanda panahnya dari sini. Tapi ini ada sebelah sini. Coba kita cek yang lain dulu. Ini masih sama ya. Ini tanda panahnya ada di belakang segitiga ini, sama dengan yang ini. Ini tanda panahnya ada di sebelah sini. Ini ada di sebelah sini. Dan ini ada di sebelah sini. Artinya ini kemungkinan besar sama dengan yang ini. Dan yang E, ya ini adalah tanda panahnya menghadap ke arah segitiga. Jadi yang berbeda dari yang lain adalah yang C, karena tanda panahnya berlawanan arah dari penunjuk segitiga yang ini. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 3, silahkan teman-teman cermati, kemudian silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, tapi ada libur di tengah-tengahnya ya. Coba mari kita pelajari. Sebuah rumah dikerjakan oleh 6 orang tukang, ditargetkan selesai dalam 30 hari. Setelah pembangunan berjalan selama 10 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari karena tukang ngambek. Loh, kenapa ini tukang ngambek ini? Coba cari tahu kenapa ngambek ini. Kurang kopi kali. Agar pembangunan rumah tetap selesai sesuai dengan target, maka jumlah tukang yang dibutuhkan adalah, gampang ini tinggal kasih kopi aja selesai. Cuman karena nggak ada jawaban kopi, ya kita harus ngitung. Oke, kita telaah dulu. Pekerjaan selesai dalam waktu 30 hari dengan jumlah tukang 6 orang. Setelah pembangunan berjalan 10 hari, berarti kan sudah berjalan 10 hari, sisa 20 hari. Tukangnya masih 6. Kemudian berhenti selama 8 hari libur nih. Tukangnya ini libur, nggak kerja. Berarti kan waktunya terpotong 8 hari. Jadi 20 dikurangi 8 tinggal 12. Nah, dengan sisa waktu yang 12 hari, berapakah tukang yang dibutuhkan? Karena kalau masih tetap 6 kan pasti akan melebihi target. Karena dia tadi libur itu. Nah, agar sesuai dengan target, maka berapakah jumlah tukangnya? Nah, dari sini ketemu ini. Nanti bisa kita hitung. Ini karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka ini tidak dikalikan silang, tapi dikalikan dengan yang sejajar. 20 kali 6 dibagi 12. X adalah 20 kali 6
dibagi dengan 12. 12 bagi 6 ini 2, ini bagi 6 ini 1. 10 bagi 2, 20 bagi 2, ini 10. Maka X adalah 10 orang atau 10 tukang. Jadi agar targetnya tetap 30 hari meskipun dia sudah libur, maka dibutuhkan 10 orang tukang. Jawabannya adalah A. Untuk soal yang nomor 2 ini silakan untuk latihan, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Prediksi soal SKD tahun 2024, soal analitis. Ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kepmenpan RB nomor 321. Mari kita bahas. Ketika sakit, Dita hanya mau makan makanan favoritnya. Jika ada sop daging, Dita bisa melupakan sate ayam. Langsung kita petakan ya. Saya menggunakan tanda seperti ini untuk menunjukkan di sini lebih favorit daripada yang sebelah kanan. Jika ada sop daging, Dita bisa melupakan sate ayam. Artinya dia lebih suka sop daging daripada sate ayam. Sop daging daripada sate ayam. Sate ayam lebih disukai Dita dibanding ayam bakar. Ini sate ayam lebih disukai daripada ayam bakar. Dita suka ayam bakar seperti dia suka nasi goreng. Ayam bakar dengan nasi goreng ini setara ya, sama-sama dia sukai. Dita lebih menyukai sate ayam daripada soto, tapi soto lebih cocok di lidah Dita dibanding dengan nasi goreng. Nah, artinya posisi soto ada di antara sate ayam dan nasi goreng. Soto ya, SO. Nah, seperti ini. Jadi urutannya, yang favorit pertama adalah soto daging, sop daging, kemudian sate ayam, berikutnya ada soto ayam, di urutan terakhir ada ayam bakar dan nasi goreng, ini dia setara. Pertanyaannya, makanan favorit Dita adalah, nah jadi ini, sudah bisa kita langsung jawab soalnya, yaitu sop daging. Oke Sobat Pejuang CPNS, mari kita bahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaan sendiri termasuk paham A. Partikulerisme, B. Nasionalisme, C. Etnosentrisme, D. Apatis, atau E. Patriotisme. Oke, mari kita bahas dulu satu persatu ya. Partikulerisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Kemudian nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Untuk apatis adalah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sedangkan patriotisme terdiri dari kata patriot dan isme yang memiliki pengertian jiwa pahlawan atau sifat kepahlawanan. Jadi dari pengertian-pengertian di atas maka disimpulkan bahwa jawabannya adalah C, etnosentrisme. Cara menghitung deret angka yang tidak berurutan. Mari kita cek. Hasil penjumlahan dari 1 ditambah 4 ditambah 7, ditambah 10, sampai ke 73. Berapakah hasilnya? Maka ini cukup mudah, rumusnya masih sama, yaitu suku yang pertama ditambahkan dengan suku yang paling akhir. 1 ditambah 73 dibagi dengan 2 dikalikan dengan banyaknya suku dari 1 sampai dengan 73. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 73. Ini disebut dengan N. Karena ini nggak berurutan, maka kita hitung terlebih dahulu berapa jumlah N-nya. Yaitu, perhatikan ini suku terakhir, 73, dikurangi dengan suku yang pertama, dikurangi 1, ditambah dengan selisih antar suku. Ini kalau kita perhatikan, selisihnya adalah 3. 3, ini juga 3, ini juga 3, seterusnya sampai 73, selisihnya adalah 3. Yaitu ditambah 3, dibagi dengan selisih tersebut. 73 dikurangi 1 ditambah 3.
73 kurangi 1, 72. 72 tambah 3, 75. Dibagi 3, 75 dibagi 3 adalah 25. Inilah N. Kita masukkan ke sini. 1 ditambah 73 dibagi dengan 2 dikalikan dengan banyaknya suku, yaitu 25. 1 ditambah 73 adalah 74 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 25. Ini kita bisa coret. Hasilnya adalah 37 dikalikan dengan 25. 37 dikali 25, pura-pura mikir ini ya, padahal udah saya hitung pakai kalkulator. Jawabannya adalah 925. B. Nomor selanjutnya, hasil penjumlahan dari 7 ditambah 12 tambah 17 tambah 22 sampai 152. Berapakah? Nah, kita praktekkan sama dengan yang di atas. Suku yang pertama dan suku yang terakhir ditambahkan. 7 ditambah 152 dibagi 2 dikalikan dengan N. Berapakah N-nya? Kita hitung terlebih dahulu. N. Suku yang terakhir 152 dikurangi dengan suku yang pertama 7 ditambah dengan selisih antar suku. Kalau kita perhatikan selisihnya adalah 5. Ini juga 5, begitu juga dengan seterusnya. 5. Maka ini adalah ditambah 5, kemudian dibagi dengan selisih antar suku tersebut, yaitu 5. 152 dikurangi 7 adalah 145, ditambah 5 adalah 150. 150 dibagi 3, maka hasilnya adalah 150 dibagi 5, maka hasilnya adalah 30. Ini adalah N-nya. Kita masukkan ke rumus ini. 7 ditambah 152 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan N, yaitu 30. Ini bisa dicoret. Ini 15. Maka 7 ditambah 152 adalah 159 dikali dengan 15. 159 dikalikan dengan 15 adalah 159 kali 15. Ini saya pura-pura mikir aja. Sebenarnya udah saya hitung juga pakai kalkulator ini. Hasilnya adalah berapa? Ayo. 2385. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Berapakah hasil penjumlahan dari 4, 6, 8, 10, seterusnya sampai 82? Silakan hitung, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Selamat mencoba. Soal perbandingan berbalik nilai. Soal ini sering keluar saat tes CPNS. Kita langsung saja. Sebuah mobil mampu menempuh jarak tertentu selama 20 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut menghendaki 4 jam lebih cepat, maka tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke, kita hitung. Ini sama dengan cara kita menghitung jumlah pekerja. Bagi yang belum nonton, silakan tonton video saya sebelumnya, bagaimana cara menghitung jumlah pekerja dengan hari tertentu. Ini kasusnya sama, hanya beda contoh saja. 20 jam perjalanan, kita langsung saja tulis ya. 20 jam perjalanan bisa ditempuh dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Agar 4 jam lebih cepat sampai di tempat, berarti kan 16 jam. Berapakah kecepatan yang dibutuhkan? Nah, ini bisa kita langsung masukkan, yaitu X sama dengan 20 dikalikan dengan 80, 20 kali 80, dibagi dengan 16. Ini bagi 4 jadi 4, bagi 4 ini 5,
ini bagi 4 habis, ini bagi 4 20. Sehingga X adalah 5 kali 20. Hasilnya adalah 100 km per jam. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 2, silakan dihitung, kemudian tuliskan berapa hasilnya pada kolom komentar. Selamat mencoba. Prediksi soal SKD CPNS tahun 2024 sesuai dengan kisi-kisi dari keputusan Menpan RB nomor 321. Mari kita bahas. Ini adalah soal perbandingan kuantitatif. Seperti biasa disuruh mencari hubungan antara X dan Y. X-nya sudah diketahui 30 dan Y-nya harus kita cari. Kita baca dulu datanya. Andi mengendarai mobil menghabiskan solar 50 liter untuk menempuh jarak 350 km. Solar 50 liter, jarak yang ditempuh adalah 350 km. Data berikutnya, bahan bakar yang dibutuhkan Andi untuk menempuh jarak 210 km. 210 km. Berapa bensin yang dibutuhkan? Nah, semakin rendah jarak, maka semakin sedikit pula bensin yang dibutuhkan atau bahan bakar yang dibutuhkan. Ini namanya perbandingan senilai. Semakin banyak bensin, semakin jauh, semakin sedikit bensin, maka semakin pendek jarak yang ditempuh. Seperti biasa, ini namanya perbandingan senilai, maka berlaku perkalian silang. Y dengan 3,5, ini atas dengan bawah. 350 Y sama dengan 50 kali 210. Jadi Y-nya adalah 50 dikalikan dengan 210 dibagi dengan 350. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Saya yakin teman-teman sudah ahli menyederhanakan perhitungan seperti ini. Ini kita coret bagi 51, bagi 50 ini adalah 7. 7 kita sederhanakan lagi, bagi 7 ini 1, ini bagi 7 adalah 30. Sehingga Y adalah 30. Soal hubungan P dengan Q ini sering keluar. Mari kita bahas. Sebuah truk membutuhkan solar sebanyak 10 liter untuk menempuh jarak 80 km. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan data di bawah ini? Jadi kita langsung saja petakan ya. 10 liter solar bisa menempuh jarak 80 km. Di sini adalah P, atau kita lambangkan dengan X, jumlah solar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 400 km. Seperti biasa, karena ini adalah perbandingan senilai, maka kita kalikan silang. 80X sama dengan 10 kali 400. Ini saya tuliskan urut ya, agar kita semua bisa memahami konsepnya. X sama dengan 10 kali 400 dibagi dengan 80. Ini 80 jadi 1, ini dibagi 80 adalah 5. Sehingga X adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi nilai P di sini adalah 50. Q 25. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam sini, P lebih kecil daripada Q, ini tentu salah. P lebih kecil daripada 2Q, ini juga tidak tepat. P sama dengan Q, ini juga salah. Maka yang tepat adalah P sama dengan 2Q. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2, silakan untuk latihan, kemudian tuliskan jawabannya pada kolom komentar. 3 detik selesai kalau paham konsepnya. Jadi teman-teman, kalau menjumpai perhitungan yang panjang seperti ini, kita jangan pernah hitung manual. Karena si pembuat soal itu tidak menghendaki kita kok menghitung 795982 dikalikan dengan 795982
kemudian dikurangi ini dibagi ini, tidak. Ini ada konsepnya. Kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya bilangan yang urut 79, 59, 81, ini 82, ini 83. Kalau ini kita misalkan dengan A, ini B, ini C. Karena sesuai urutannya ya, A 81, B 82, C 83. Jika ada bilangan yang urut A, B, C dengan syarat B ini kuadrat, maka B kuadrat dikurangi A kali C sama dengan 1. Nah, ini rumusnya. Dengan syarat A, B, C ini adalah bilangan yang berurutan ya. Berapapun panjang bilangannya, hasilnya tetap 1. Mari kita buktikan, kita ambil contoh saja. Misalkan A, B, C. Ini 4, 5, 6. Kita masukkan ke rumus ini. 5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 6C. 5 kuadrat ini kan 25. Dikurangi 4 kali 6 adalah 24. Maka hasilnya adalah 1. Kita buktikan sekali lagi. Misalkan berapa? 8, 9, 10. B kuadrat 9 kuadrat dikurangi dengan A-nya ini 8 kali dengan C-nya ini 10. 9 kuadrat adalah 81 dikurangi 8 kali 10 adalah 80. Maka jawabannya adalah 1. Sesuai dengan kisi-kisi permen PAN RB nomor 321, salah satunya adalah model analogi. Mari kita bahas. Nah, jadi ada 9 kotak seperti ini. Nah, kemudian ini kita analisis modelnya seperti apa. Untuk figural yang 9 kotak, ini bisa kita analisis ke samping, dari kiri ke kanan, atau horizontal. Bisa juga kita analisis dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau lihat dari pola-polanya, ini pola berulang, ada gambar yang sama, segitiga, 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 segi 4, segi 4, segi 4, maka kemungkinan ini adalah pola dari atas ke bawah. Mari kita cek. Hitam di pojok kiri, ini semuanya ada, kemudian hitam ada di tengah, ini semuanya juga ada, ini hitam di pojok kanan, maka ini kemungkinan besar adalah ada hitam di pojok kanan. Nah, dari sini kita sudah bisa mengeliminir satu jawaban. Nah, karena ini harusnya hitam ini. Kemudian yang berikutnya, bisa kita cek pada segitiga yang di tengah. Ini segitiga, segi 4, segi 5. Ini juga ada segitiga, segi 4, segi 5. Bedanya ada di dalam kotak. Nah, ini juga sama. Ada segitiga, segi 4, ada di dalam kotak. Maka ini juga ada segi 4, yang di dalamnya ada segi 5. Bedanya ini ada bulatan. Nah, dari sekian jawaban, maka ada yang bisa dieliminir lagi. Ini. Karena ini tidak ada bulatan hitamnya. Ini juga bisa kita eliminir karena bulatan kosong. Nah, harusnya kan hitam pekat seperti ini, tapi ini tengahnya bolong. Nah, maka ada dua pilihan mengerucut pada jawaban ini. Ini lebih mudah untuk kita analisis. Berikutnya, kita perhatikan lagi ada tanda panah. Ini ke bawah, ini ke atas. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, kita perhatikan yang kolom ketiga ini. Ini ke atas, ini ke bawah. Ini berarti kebalikannya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, kan bedanya ini tengahnya kosong, ini tengahnya hitam pekat. Nah, ini ke bawah, berarti ini ke atas. Ke atas yang hitam pekat. Nah, seperti ini. Nah, maka ini kita bisa eliminir karena ini adalah meskipun tanda panahnya ke atas tapi kosong. Nah, artinya jawabannya adalah C. Untuk memastikan kita coba cek lagi. Ini tanda panah ke atas, ini ke bawah, kebalikannya ya. Ini ke samping kanan, ini ke samping kiri.
Kalau ini sudah ada ke atas yang isi, berarti di sini ada kebalikannya, tanda panah yang mengarah ke bawah dan tengahnya kosong. Maka seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 2, silahkan teman-teman analisis. Kemudian silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Selamat mencoba, semoga sukses lolos tes CPNS. Ngitung cepat nggak sampai 10 detik. 151 pangkat 2 dikurangi dengan 150 pangkat 2, maka rumusnya cukup mudah. 151 ditambah dengan 150 dikalikan 151 dikurangi 150. 151 tambah 150 adalah 301, kemudian dikalikan dengan 151 dikurangi 150 adalah hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 301. Jawabannya adalah A. Contoh soal berikutnya. Berapakah 93 kuadrat dikurangi dengan 92 kuadrat? Maka 93 ditambah 92 dikalikan dengan 93 dikurangi dengan 92. 93 ditambah 92 adalah 185. Dikalikan dengan 93 kurangi 92 adalah 1. Maka hasilnya adalah 185. Jawabannya adalah A. Berapakah hasil 235 kuadrat dikurangi 234 kuadrat? Tulis jawabannya di kolom komentar. Deret angka yang wajib teman-teman pahami adalah model Fibonacci. Deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Misalkan 7 ditambah 8 itu adalah hasilnya 15. 8 ditambah 15 adalah hasilnya 23. 23 ditambah 15 hasilnya adalah 38. 38 ditambah 61 adalah 99. Sehingga jawabannya adalah A. Sekarang kita contohkan dengan menggunakan huruf B, C, E, H, M. Berapakah huruf berikutnya? Kita petakan dulu dengan angka-angka. 1 itu menunjukkan A, 2 B, dan seterusnya. Kalau kita sudah memetakan angka dan huruf, maka kita tinggal menghitung. B adalah 2, C itu 3, E adalah 5, H adalah 8, M adalah 13. Maka pola berikutnya adalah 8 ditambah 13, yaitu 21. 21 itu adalah huruf U. Sehingga pola setelah huruf M adalah huruf U. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 3, silakan teman-teman tulis jawabannya pada kolom komentar. Prediksi soal SKD CPNS tahun 2024 sesuai dengan kisi-kisi dari Kepmenpan RB. Mari kita bahas. Kita tuliskan angkanya dulu ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini adalah angka-angka yang familiar ya. 7, 14, 49, 9, 18, dan 81. Nah, kita cek. Ini kan kali 2. Sedangkan 7 ke 49, ini adalah kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Kemudian 9 ke 18 adalah dikalikan dengan 2. 9 kuadrat adalah 81. Nah, ini berarti sudah ketemu polanya. Tinggal di sini adalah ini 7 ke 9, ini selisih 2, berarti kemungkinan di sini adalah 11. 11 dikali 2 adalah 22. Kemudian 11 kuadrat itu 121. Jadi 11, 22, 121. Jawabannya adalah yang
B. Kemudian soal nomor 2, ada 99. Nah, ini juga angka-angkanya angka yang familiar. Kita tidak perlu mengecek deret satu persatu. Kalau kita perhatikan, 99 ketiga-tiga ini adalah dibagi 3. 33 dibagi 3, 11. Maka polanya adalah pembagian 3. 198 ini adalah 99 kali 2. Ini adalah kali 2. 66 itu sama dengan 198 dibagi 3. 66 dibagi 3 itu adalah 2. Berapakah di sininya? Maka ini dikalikan dengan 2. 198 kali 2. Berarti 396. 396. 396 dibagi 3 adalah 132. 132 bagi 3, jawabannya adalah 4. Sehingga jawabannya 396, 132, dan 44. Yang B. Prediksi soal SKB sesuai dengan Kepmenpan RB. Mari kita bahas. Sekarang saatnya kita membahas silogisme. Setiap siswa yang rajin belajar akan berpeluang untuk memperoleh nilai yang tinggi. Ini sama dengan seperti ini ya. Jika P, maka I. Siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Jika G, maka R. Ini sebagai P-nya. Nilai yang tinggi ini adalah D. Dan diterima di perguruan tinggi adalah R. Teman-teman, jika menjumpai soal silogisme, kemudian menjumpai premis-premis, maka yang juga harus diperhatikan adalah kata penghubungnya. Di sini dikatakan berpeluang. Ini juga ada namanya berpeluang. Maka kesimpulannya adalah pasti peluang, bukan sebuah kepastian. Mari kita cek satu persatu. Siswa yang memiliki nilai tinggi saja yang bisa diterima di perguruan tinggi. Nah, ini kita tahan dulu ya. Siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, ini maka sesuai dengan rumus ya, jika P, maka R. C. Siswa yang diterima di perguruan tinggi hanya siswa yang rajin belajar. Ini juga kurang tepat ya. Siswa yang rajin belajar tidak memperoleh nilai yang tinggi. Apalagi ini kontradiktif dengan premis-premis di atas. E. Siswa yang memperoleh nilai yang tinggi pasti rajin belajar. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah kalimat penghubungnya adalah peluang dan peluang. Maka ini sebuah kepastian. Ini bukan kesimpulan dari premis-premis yang berupa peluang. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nomor 2, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Soal cerita perbandingan ini sering keluar saat tes CPNS. Mari kita bahas. Untuk hasil misalkan kita kasih lambang H. Ini adalah pekerja adalah B. Kemudian waktu adalah W. Oh ya teman-teman, nanti di akhir video saya kasih trik cepatnya ya. Kita masukkan ke dalam sini. Kue lapis sebanyak 240 bungkus, 240, itu dikerjakan oleh 6 orang pekerja. Dikalikan dengan dia mengerjakan selama 8 jam. Ini untuk produksi 1 ya. Untuk produksi yang kedua, hasil 200 bungkus, untuk menghasilkan 200 bungkus, itu dibutuhkan pekerja 4 orang. Dan waktunya belum diketahui, karena yang ditanyakan di sini adalah waktu, maka kita simbolkan dengan X misalkan. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Kita langsung saja. 240 dengan 200 itu bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 40, itu hasilnya adalah 6. Ini dibagi 40 adalah 5. 4 dengan 8 juga bisa kita sederhanakan. Dibagi 4 ini 1, kita bagi 4 ini 2.
Sehingga kita sederhanakan lagi, 6/5 sama dengan 6 kali 2 ini adalah 12. 1 kali X ini adalah X ya. Nah, ini kita kalikan silang 6 dengan X, 5 dengan 12. 6X sama dengan 12 dikalikan dengan 5. X adalah 12 kali 5, kemudian dibagi dengan 6. Kita ke samping ya. Ini bisa disederhanakan, dibagi 6 ini 1, dibagi 6 ini 2. Sehingga X adalah 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi cara ngitung cepatnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita sederhanakan dengan 200. Ini bagi 40 adalah 6, bagi 40 adalah 5. Ini bagi 4 adalah 1, bagi 4 adalah 2. Dan 6 ini dengan 6 juga bisa kita sederhanakan. 6 bagi 6 ini 1, 6 bagi 6 juga 1. Sehingga tersisa hanya ini, 5 dan 2. Sehingga X adalah 5 kali 2, sama dengan 10. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 2, silahkan teman-teman bisa buat latihan, lalu silahkan tuliskan hasilnya di kolom komentar. Trik hitung cepat 10 detik selesai. Hasil penjumlahan dari 61 ditambah 62 ditambah 63 berurutan sampai dengan 100. Maka rumusnya cukup mudah. Kita ambil suku yang pertama dan suku yang terakhir. 61 ditambah dengan 100, lalu dibagi 2, dikalikan dengan jumlah suku dari 61 sampai dengan 100. Dalam hal ini berjumlah 40. 2 dan 40 bisa disederhanakan. Ini menjadi 20. 61 tambah 100, 161 kali 20. Maka hasilnya adalah 3220. Jawabannya adalah A. Contoh soal yang kedua. 26 ditambah 27 ditambah 28 sampai seterusnya berurutan sampai angka 50. Maka cukup ambil suku yang pertama dan suku yang terakhir. 26 ditambah dengan 50 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan jumlah suku dari 26 sampai 50. Ini berjumlah ada 25 suku. 26 ditambah 50 adalah 76 dibagi 2 dikali 25. 76 dan 2 bisa disederhanakan menjadi 38 dikali dengan 25. Maka hasilnya adalah 950. Berapakah penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 berurutan sampai dengan 100? Berapakah hasilnya? Coba tulis di komen. Soal analitik seperti ini sering keluar ya teman-teman pada tes SKD CPNS. Intinya seperti ini, tidak ada rumus tertentu, tidak ada rumus khusus. Yang penting kita jeli dan teliti dalam menganalisis pola-pola yang ada dalam pertanyaannya. Oke, coba kita jawab nomor 1 ya. 6 orang sedang berbaris, yaitu Joko, Agus, Dani, Eko, Yono, dan Bowo. Nah, kita coba lihat pernyataan yang pertama. Dani berada di depan Yono. Oke, langsung saja kita petakan ya. Kita pakai singkat saja dengan huruf di depannya. Dani berada di depan Yono. Ini ke atas ini saya andaikan dengan depan dan ke bawah itu yang belakang. Kemudian
Yang kedua adalah Joko berdiri di depan Dani. Joko berdiri di depan Dani. Kemudian yang ketiga adalah Agus berdekatan dengan Yono. Nah, karena di depan Yono ini sudah ada Dani, maka Agus pasti ada di belakangnya. Berdekatan dengan Yono. Agus berdekatan dengan Yono. Pertanyaannya, yang mungkin menempati urutan kelima dan 6 adalah, nah kita cek saja satu persatu sini. Joko sudah masuk, Dani juga sudah masuk, Yono sudah masuk, kemudian Agus sudah masuk. Berarti yang belum masuk barisan adalah Eko dan Bowo. Kedua orang ini yang mungkin menempati urutan kelima dan 6, yaitu Eko dan Bowo. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 2 ini silahkan teman-teman analisis, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga sukses lolos tes SKD CPNS. FRSKD hari pertama ada analisis tabel ya teman-teman, mari kita bahas. Ini ada sebuah tabel, ketentuannya adalah suatu sekolah internasional melakukan seleksi dengan ketentuan nilai matematika lebih besar daripada nilai English, dan nilai English lebih besar daripada nilai sains. Jadi prioritas 1 adalah matematika, kemudian prioritas kedua adalah nilai bahasa Inggris, kemudian yang terakhir adalah nilai sains. Jadi ini harus lebih besar daripada ini, dan ini harus lebih besar daripada nilai sains. Aldi, nilai matematika lebih besar daripada nilai English, tapi English tidak lebih besar daripada sains, maka ini tidak tepat. Beno, nilai matematika lebih besar daripada nilai English, dan nilai English lebih besar daripada nilai sains. Ini sudah tepat ya. Jika nilai matematika lebih kecil daripada nilai English, ini jelas salah, karena harusnya nilai matematika itu harus lebih besar daripada nilai Inggris. Dinda, nilai matematikanya ternyata lebih kecil, ini juga jelas salahnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Beno atau pilihan yang C. Untuk latihan silahkan teman-teman komen jawabannya pada kolom komentar untuk soal nomor 20. Berdasarkan FR di hari pertama, soal figural ada 14 nomor ya teman-teman. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan 14-nya, kamu mengamankan 70 poin dari soal figural ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal figural itu tidak perlu menghafalkan rumus. Kamu tidak perlu menghafalkan rumus aljabar, eksponen, dan lain sebagainya. Kamu nggak perlu menghitung perpangkatan dan perhitungan yang rumit. Ini murni dari analisis imajinasi kamu. Mari kita bahas soal yang satu ini. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Nah, jika menjumpai yang seperti ini, maka kita hitung dulu ya, apakah jumlahnya berbeda atau sama. Kalau kita perhatikan, baik yang hitam maupun yang putih, ini jumlahnya sama semua. Ini yang hitam ada 4. Ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Kalau sama, kita lihat struktur posisinya. Kalau kita perhatikan, yang ini adalah selang-seling, hitam, putih, hitam, putih. Ini juga selang-seling ya, hitam putih. Ini juga selang-seling, hitam putih, hitam putih. Nah, ini agak berbeda. Ini ada 2 komponen hitam yang tidak selang-seling alias berjejeran. Kemudian yang E juga strukturnya selang-seling. Maka bisa dipastikan yang berbeda adalah yang D. Nah, ini untuk latihan teman-teman ya. Soal nomor 2, silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Menghitung waktu berpapasan. Joko berangkat dari Solo menuju Jakarta pukul 7, menggunakan mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Joko, dalam dengan C, berangkat pukul 7, kecepatannya adalah 100 km per jam. Pada saat yang sama, Yono berangkat dari Jakarta menuju Solo dengan kecepatan 140 km per jam. Di saat yang sama, berarti ya sama jam 7, Yono berangkat dari Solo dengan kecepatan 140 km per jam. Jika mereka menggunakan jalan yang sama, jam berapakah mereka akan berpapasan? Nah, untuk menghitung waktu berpapasan, yaitu ya time, itu adalah
dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jaraknya adalah 540 kilo. 540 kilo dibagi kecepatan 1 adalah 100 ditambah kecepatan 2 adalah 140. 540 dibagi dengan 240, maka hasilnya adalah 2,25 jam alias 2 jam lebih seperempat. Jam 7 ditambah 2 jam lebih seperempat adalah jam 9:15 menit. Hasilnya adalah B. Untuk soal nomor 2, silakan untuk latihan, kemudian tuliskan jawabannya pada kolom komentar.